Saya justru mulai dari kesimpulan bahwa perdebatan energi terbarukan atau energi fosil itu akan selesai ketika ditemukan teknologi yang bisa membuat produksi energi terbarukan itu jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Saat itu perdebatan filsafat selesai. Karena kalau kita melihat perilaku ekonomi, perilaku politik dalam sejarah, mereka bergerak acap kali bukan karena doktrin filosofi, bukan karena kebijakan public policy, tapi karena memang yang dipilih itu jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Jika itu polanya, maka semua perdebatan itu selesai. Nah, berita baiknya adalah teknologi pelan-pelan sampai ke sana. Saya membaca berita bahwa sekarang ini sudah semakin ditemukan teknologi yang bisa menghasilkan unit energi terbarukan yang semakin lama jauh lebih murah, bahkan lebih murah ketimbang energi fosil. Hanya saja memang inisial kapital membangun teknologi itu masih mahal. Jadi kita lihat di sini bahwa perdebatan filsafat selesai dengan marketing. Selesai dengan hukum ekonomi bahwa yang paling murah, yang paling efisien, jika nanti itu bisa sampai pada energi terbarukan, maka semua perdebatan itu selesai. Nah, ini kesimpulan mulai dari berita. Jadi berita ini dari media Katolik, Earthbeat, Mei 2021. Jadi beritanya sebanyak 250 institusi Katolik. Mereka bergerak pro lingkungan hidup. Cuma mereka tidak lagi berkampanye dengan gagasan dan filosofi, tapi dengan gerakan ekonomi. Yaitu mereka ini, para institusi Katolik ini, mereka melakukan yang disebut divestasi. Seruan menarik semua investasi mereka di industri yang bersandar pada fosil. Dan ini Katolik ini, aneka institusi ininya, lembaga ekonominya, powerful. Ya. Mereka banyak sekali saham-saham di berbagai industri. Dan gerakan pro lingkungan hidup mereka ini menjadi powerful karena juga disertai dengan gerakan ekonomi, menarik investasi dari aneka industri itu. Dan angkanya saya pun kaget. Saya baca berkali-kali, ini gerakan divestasi, yaitu yang menarik investasi dari berbagai perusahaan fosil itu, digabung menjadi satu semuanya senilai 14,5 triliun dolar USA. Jadi sebesar 200.000 triliun rupiah. Sudah sebanyak itu uang ditarik dari berbagai industri yang berbasis fosil. Ini gerakan keagamaan, pro lingkungan hidup, tapi bobot bisnisnya besar. Tapi ini pun dikritik. Dikritik oleh realisme data. Mengapa? Simpel saja. Jika gerakan yang berhasil membuat lumpuh industri based on fosil, justru kehidupan pun akan lumpuh. Mengapa? Karena ini datanya. Per hari ini manusia di bumi memerlukan energi totalnya 580 juta terajoules. Itu energi yang kita butuhkan membuat kita hidup seperti sekarang ini, bisa 24 jam pakai listrik. Sementara energi terbarukan baru bisa menghasilkan 15% dari itu. Kita bayangkan data bicara, seandainya pun ada gerakan tiba-tiba bisa menyetop semua energi fosil, kita pun merana. Karena energi terbarukan pun belum sanggup dia mensuplai sebanyak yang kita perlukan. Data ini pula akibatnya menyatakan tak terhindari satu bisnis yang tetap menggunakan fosil itu berlanjut. Tapi tentu saja berlanjut dengan satu kerangka planning. Itu pula sebabnya negara-negara yang punya data ini, termasuk PBB, 156 negara tahun 2016 membuat Paris Agreement itu. Mereka punya data ini, mereka tahu bahwa kita harus menuju energi terbarukan, tapi belum bisa sekarang ini, karena itu dibuat bertahap lah itu, tahun 2050
30 tahun dari sekarang diharapkan persentase energi terbarukan itu sudah bisa mensuplai 70-90%. Nah, di saat itulah situasi tak lagi bersandar pada energi fosil terjadi. Tapi masalahnya, nah ini yang berita pentingnya, ada negara-negara yang sudah mencapai level itu. Ada negara-negara yang sudah bisa mencapai penggunaan energi terbarukannya itu 70%, 80%, yaitu negara-negara Skandinavia. Ya. Termasuk Iceland di sana, juga Norwegia itu ada datanya. Kalau ditanya apa yang bisa bikin mereka lebih dahulu ke sana, nah itu yang dikatakan tadi, di samping mereka punya sumber daya alam yang bagus, di samping juga ada komitmen besar pemerintahannya, tapi mereka terus-menerus menemukan inovasi teknologi yang membuat harga unit energi terbarukan itu semakin lama, semakin murah. Nah ini juga pegangan bagi kita yang terbiasa menggerakkan masyarakat dan membaca sejarah. Bahwa acap kali orang tidak bergerak karena filosofi. Apalagi hal-hal yang besar, ya, kompani-kompani besar, bahkan juga dipaksa pakai public policy pun agak susah juga. Tapi sekali dia tahu itu harga lebih murah, lebih efisien, tanpa disuruh, dia pergi ke sana itu. Jadi kita lihat cara paling mudah bagi kita mengkampanyekan energi terbarukan adalah terus-menerus menciptakan teknologinya, sehingga ujungnya nanti ini bisa diciptakan jauh lebih murah ketimbang energi based on fosil. Tidak hanya unitnya, tapi juga initial capital untuk teknologinya pun akan jauh lebih murah. Dan itu akan terjadi. Kita akan sampai di era artificial intelligence yang AI pun nanti ini menjadi agensi, bisa ditanya dia. Ketika nanti level tinggi AI, coba ciptakanlah bagaimana rumus-rumusnya itu, agar teknologi yang menciptakan energi terbarukan ini bisa jauh lebih murah. Buat itu formulasinya itu. Nah, jadi di sini kita terdiam bahwa ternyata perbedaan filosofi itu selesai dengan marketing. Ya, itu kira-kira.